Salam sejahtera, salam sehat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Bui Kota, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Saburajua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, sungguh merupakan hal yang sangat membanggakan bagi saya bisa bergabung menjadi calon guru penggerak angkatan ke-10. Walaupun banyak tugas yang saya harus kerjakan dan penuhi dalam calon guru penggerak, di samping tugas utama saya sebagai seorang kepala sekolah dan juga sebagai seorang guru, karena di sekolah saya kekurangan guru kelas. Namun banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan. Melalui pendidikan yang berpihak pada murid, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi, dan memberdayakan setiap individu. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi murid. Dalam konteks ini, pendidikan yang berpihak pada murid menjadi sebuah pendekatan yang sangat penting. Pendidikan yang berpihak pada murid menempatkan murid sebagai pusat perhatian utama atau sebagai subjek, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara, mendapatkan dukungan yang tepat, dan mampu mencapai potensi murid. Pendidikan yang berpihak pada murid memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Setiap murid atau anak adalah unik dan memiliki kebutuhan, minat, dan bakat yang berbeda. Dalam hal ini, pendidikan yang berpihak pada murid menekankan pentingnya memahami dan menghargai keunikan individu serta memberikan pendekatan yang personal dan diferensial sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini berarti bahwa guru dan lembaga pendidikan harus berupaya untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan individu setiap murid dan memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang mereka perlukan. Yang berikut, pendidikan yang berpihak pada murid yaitu inklusif. Setiap murid, tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, agama, ataupun kondisi fisik dan mental, harus diterima dan diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Tidak ada diskriminasi ataupun pengucilan yang boleh diterima dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Setiap individu memiliki potensi yang tak terbatas, dan pendidikan harus memberikan kesempatan yang adil dan setara untuk semua anak. Yang berikut, pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Selain inklusivitas, pendidikan yang berpihak pada murid juga mencakup pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Murid harus diajak untuk terlibat dalam pembelajaran yang bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum harus mencakup materi yang relevan dengan kehidupan nyata dan mempromosikan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah. Dengan pendekatan ini, murid akan lebih termotivasi dan melihat nilai penting dari pendidikan dalam kehidupan murid atau kehidupan anak-anak. Yang berikut,
partisipasi aktif dari murid dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang berpihak pada murid juga memerlukan adanya partisipasi aktif dari murid dalam proses pembelajaran. Murid harus diberikan ruang untuk berbicara, berpendapat, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sekelasnya ataupun dengan Bapak Ibu guru. Guru harus berperan sebagai fasilitator dan pemandu, membantu murid mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, dan kerjasama tim. Dengan memberikan murid otonomi dan tanggung jawab dalam pembelajaran, murid akan merasa lebih terlibat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan yang terakhir, pendidikan yang berpihak pada murid melibatkan orang tua dan keluarga. Dalam proses pendidikan, kolaborasi yang erat antara guru dan orang tua sangat penting dalam memastikan perkembangan holistik anak. Komunikasi yang terbuka dan transparan harus terjalin antara guru dan orang tua, sehingga mereka dapat saling mendukung dan melengkapi dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak. Dalam rangka mencapai pendidikan yang berpihak pada murid, diperlukan dukungan dan kebijakan pendidikan yang mendukung inklusivitas, pelibatan orang tua, dan pengembangan profesionalisme guru. Investasi yang cukup dalam pendidikan juga harus dilakukan untuk memastikan fasilitas yang memadai, sumber daya yang memadai, dan ketersediaan guru yang berkualitas. Demikian pemaparan saya tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih.